Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Ilustrasi Digital dengan kode DAI 4G3 bersama saya, dosen pengampu mata kuliah ini, Igusti Agung Ranggalawe. Minggu ini kita akan belajar mengenai pengenalan ilustrasi digital. Apa yang akan dipelajari minggu ini? Kita akan belajar mengenai definisi ilustrasi, ragam ilustrasi, peran ilustrasi, ilustrasi di era digital, dan ilustrasi untuk kebutuhan industri kreatif. Masuk ke materi pertama, yaitu definisi ilustrasi. Sebenarnya, apa sih ilustrasi itu? Menurut KBBI, ilustrasi adalah gambar, foto, lukisan untuk membantu memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Bisa juga berarti gambar, desain, atau diagram untuk penghias, halaman sampul, dan sebagainya. Serta berarti penjelasan tambahan berupa contoh, bandingan, dan sebagainya untuk lebih memperjelas paparan seperti tulisan dan sebagainya. Menurut Fleischmann, 2004 dalam Maharshi 2016, ilustrasi adalah seni yang menyertai proses produksi, pembuatan gambar, foto, diagram, dalam bentuk naskah tercetak, terucap, atau elektronik. Sementara menurut Wita Bora 2012, ilustrasi adalah citra yang dibuat untuk memperjelas informasi melalui representasi visual dengan esensi berupa pemikiran atau ide dan konsep yang akan dikomunikasikan. Selanjutnya, kita bahas ragam ilustrasi. Kira-kira apa saja bentuk ilustrasi? Pertama adalah ilustrasi konseptual, yaitu ilustrasi dengan metode mempresentasikan ide dalam rupa komunikasi, ilusi, simbolisasi, hingga ekspresi. Sering digunakan pada majalah atau koran dalam isu seputar sosial, politik, dan ekonomi. Berikutnya adalah diagram atau infografis, yang merupakan penggambaran fitur suatu objek, proses, atau sistem. Jenis ilustrasi ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada informasi lain yang dipaparkan. Biasa digunakan sebagai sarana edukasi. Selanjutnya adalah abstraksi, yaitu jenis visual yang banyak memakai warna atau bentuk dari hasil ciptaan sendiri. Visual berupa tekstur dengan bentuk geometris atau non-geometris yang memiliki elemen terbebas dari visual yang ada. Jenis ini sering dijadikan sebagai dekorasi atau pelengkap. Berikutnya, kita akan belajar mengenai peran ilustrasi. Kira-kira apa saja kegunaan ilustrasi? Pertama, ilustrasi sebagai alat informasi. Ilmuwan menggunakan ilustrasi untuk mendokumentasi dan menjelaskan secara detail subjek atau objek yang diteliti. Ilustrasi juga digunakan dalam rekonstruksi sebuah kejadian penting dalam sejarah manusia. Kemudian, ilustrasi sebagai alat beropini. Dalam dunia editorial, berfungsi sebagai media opini pada tema seputar gaya hidup, politik, atau isu yang sedang terjadi. Ilustrasi dapat merangsang pemikiran dan perdebatan, menyajikan argumen, menimbulkan pertanyaan, hingga menciptakan pernyataan provokatif. Kemudian ilustrasi sebagai alat bercerita. Ilustrasi, narasi, atau cerita sering ditemui di buku anak, novel grafis, dan komik. Di sini, keseimbangan antara teks dan gambar sangat diperhatikan. Selanjutnya, ilustrasi sebagai alat persuasi. Ilustrasi sering digunakan di periklanan sebagai seni komersial. Ilustrasi dipakai sebagai bagian kampanye suatu produk dalam membangun kesadaran merek, suatu barang, atau perusahaan. Lalu, ilustrasi sebagai alat identitas. Ilustrasi digunakan di konteks pengenalan produk atau perusahaan. Ilustrasi dibuat untuk kebutuhan visual dalam mencerminkan identitas visual perusahaan. Terakhir, ilustrasi sebagai alat desain. Ilustrasi bisa digunakan untuk diaplikasikan pada produk tertentu, seperti produk fashion,
elektronik, dan lain-lain. Ilustrasi juga dipakai sebagai dasar dalam merancang produk itu sendiri. Selanjutnya, kita belajar ilustrasi di era digital. Kira-kira bagaimana perkembangan ilustrasi saat ini? Ilustrasi pada zaman dahulu dibuat menggunakan alat gambar manual seperti kertas, pensil, cat, kuas, dan lain-lain. Di era digital, ilustrasi dibuat menggunakan alat yang lebih modern seperti komputer dan tablet dengan sistem operasi tertentu seperti Windows, macOS, iPadOS, iOS, dan Android. Sementara, di sisi software untuk membuat ilustrasi sudah sangat beragam, mulai dari gratis hingga berbayar. Beberapa yang terkenal antara lain Photoshop dan Illustrator, Corel Painter, dan masih banyak lagi. Materi terakhir kita yaitu ilustrasi untuk kebutuhan industri kreatif. Apa hubungan antara keduanya? Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Hampir semua subsektor industri berbasis kreativitas yang dipetakan oleh Departemen Perdagangan RI membutuhkan ilustrasi, baik sebagai produk utamanya maupun pelengkap dari produk yang sudah ada. Beberapa subsektor tersebut antara lain periklanan, desain, mode atau fashion, permainan interaktif, penerbitan dan percetakan, hingga video, film, dan fotografi. Minggu ini kita sudah belajar mengenai definisi ilustrasi, ragam ilustrasi, peran ilustrasi, ilustrasi di era digital, dan ilustrasi untuk kebutuhan industri kreatif. Berikut adalah sumber-sumber materi minggu ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran untuk minggu ini. Apabila ada pertanyaan, silakan diskusikan melalui forum LMS. Saya I Gusti Agung Ranggalawe, dosen mata kuliah ini mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa.